Podcast Juara. Jabar Pro bersuara. Selamat datang kembali wargi Jabar di Podcast Juara, Jabar Pro bersuara. Kali ini di sesinya bincang asik di Beranda Nutrihub, ya, bisik di beranda. Ngobrol bersama perempuan dan anak Jabar Juara. Yeay! Kali ini kita kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat atau DP3AKB, ya. Luar biasa sekali, tentu sudah hadir bersama saya di sini yaitu PLT Kadis dari DP3AKB, Dr. Siska Gervianti. Luar biasa. Dok Sis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Seperti kita tahu bahwa pandemi ini kan kita dibatasi, segala sesuatunya dibatasi. Gimana nih dengan pergerakan untuk anak dan perempuan Jawa Barat? Apakah terbatas juga atau gimana nih? Oh enggak, tetap kalau misalnya untuk program dan lain-lain tetap kita laksanakan. Ya. Hanya mungkin karena dalam kerangka pandemi kita merubah nih. Yang tadinya biasanya banyak sekali pertemuan offline, sekarang nyawayana gitu, online semua. Oke. Yang tadinya konvensional berubah jadi virtual. Betul sekali. Oke, ini mungkin wargi Jabar juga masih belum familiar dengan DP3AKB. DP3AKB itu apa sih gitu ya? Mungkin boleh dijelasin. Ya, jadi DP3AKB ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ini dinas kami ini mengampu 3 urusan sebetulnya. Yang pertama adalah pemberdayaan perempuan, yang kedua ada perlindungan anak, yang ketiga adalah keluarga berencana. Oke. Tupoksinya seperti itu mungkin. Ya, betul. Oke, kurang lebih ngebahas tentang anak sama perempuan di Jawa Barat. Betul. Jadi dari mulai kualitas hidup anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, lalu bagaimana pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, bagaimana provinsi layak anak, dan kota layak anak, kabupaten layak anak, sampai pengendalian penduduk, KB, dan lain-lain. Oke, luar biasa provinsi yang memikirkan tentang perempuan gitu. Anak juga dipikirin gitu. Iya dong. Wow. Dan ini se-Jawa Barat 27 kota kabupaten loh. Ya. Luar biasa. Dan kenapa ini penting ya? Karena jumlah populasi perempuan di Jawa Barat itu hampir 50% dari total penduduk Jawa Barat. Nah, jadi dan jumlah anak-anak itu 35% lah ya, 34,7. Jadi ditotalkan kalau perempuan dan anak ini mungkin sekitar 67% dari total penduduk Jawa Barat. Mengapa ini penting? Karena tadi saya kita kenal ada satu pomeo ya. Educate a woman is educate a generation. Karena penting sekali. Karena ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan tadi kita juga kenal bahwa perempuan atau wanita ini adalah tiangnya negara dan anak-anak adalah calon pemimpin generasi selanjutnya. Jadi, berarti ya ini bisa dikatakan dinas yang penting ya khusus ya. Kok penting dingin? The power of emak-emak gitu. Oke, nah di DP3AKB sendiri ada berapa bidang sih kalau boleh tahu? Nah, jadi di DP3AKB ini ada 4 bidang ya. Yang pertama adalah bidang PKHP, peningkatan kualitas hidup perempuan. Yang kedua adalah bidang PHA, pemenuhan hak anak. Yang ketiga adalah bidang PKK, peningkatan kualitas keluarga. Dan yang keempat adalah bidang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Dan kita ada satu lagi UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak. Nah, jadi dari mulai yang tidak bermasalah sampai yang bermasalah itu kita urusin. mantap. Dari yang tidak bermasalah sampai bermasalah ada semua. Betul, ada semua. Oke. Nah, ini ngobrol tentang isu kesetaraan gender nih, Dok ya. Oke, pada dasarnya sangat dekat dengan DP3AKB nih. Nah, apa aja sih makna kesetaraan gender nih bagi Dok sendiri? Nah, jadi kesetaraan gender ini kadang-kadang orang, apa sih gitu ya? Itu kayaknya bahasanya berat banget gitu Tapi intinya bahwa laki-laki dan perempuan ini punya hak dan kewajiban yang sama sesungguhnya. Hanya secara kodrat memang berbeda. Nah, tugas dan tanggung jawab masing-masing inilah yang harus dikomunikasikan dengan baik gitu kan. Jadi
kita setara, laki-laki dan perempuan setara, punya hak dan kewajiban yang sama, hanya kodratinya berbeda. Itu saja. Oke. Mantap banget. Terus juga kan kita tahu ada budaya patriarki selalu memposisikan pencapaian perempuan berada di bawah nih ya, dari pencapaian laki-laki, sehingga terjadi ketimpangan gender ya. Nah, terus ada juga anggapan bahwa perempuan bersifat domestik dan laki-laki ini bersifat publik ya. Nih, apa saja yang dilakukan DP3AKB Jabar ini untuk memajukan perempuan agar memiliki kemandirian, keberdayaan dan kesetaraan tersebut gitu. Luar biasa. Jadi budaya, kalau kita bicara budaya Indonesia, ini juga ada yang menganut patrilineal dan juga ada yang menganut matrilineal. Nah, tapi mostly di Indonesia ini patrilineal. Jadi, yang sudah dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam urusan kesetaraan gender ini adalah kami membuat satu sekolah informal bernama Sekoper Cinta. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Wow. Nah, ini nanti akan di sesi berikutnya kita bahas tuntas tentang Sekoper Cinta ini. Mantap. Di sekolah ini kita mengajarkan bagaimana supaya perempuan ini aware gitu ya terhadap hak dan kewajibannya dia, lalu potensi dirinya, lalu bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan ini sama, hanya tadi berbagi tanggung jawab dan secara kodrat memang berbeda. Tadi Doksis bilang kan DP3AKB ini mengurusi, ada yang masalah, ada yang tidak bermasalah juga diurusi gitu ya. Nah, masalah-masalah apa saja sih yang timbul gitu, terlebih khususnya di Jawa Barat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahan perempuan dan anak ini memang kompleks sekali ya. Kita masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Lalu yang kedua masih tingginya angka perceraian karena ekonomi. Yang ketiga angka trafficking, human trafficking. Trafficking masih ada ternyata ya? Masih ada. Lalu stunting ya, angka stunting juga masih tinggi dan juga kematian ibu dan anak juga ini masih cukup tinggi. Jadi itu yang PR kita bersama yang harus kita selesaikan bersama seperti itu. Nah, kira-kira ada masalah pasti harus ada solusi kan, Dok? Betul dong. Ya, harus ada solusi. Nah, kira-kira solusi apa yang ditawarkan DP3AKB nih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Dok? Ya. Jadi dari berbagai permasalahan seputar perempuan dan anak Jawa Barat ini banyak sekali solusi dan program yang kita sudah launching dan akan launching juga di 2021. Nah, jadi pertama tadi sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Lalu untuk menangani KDRT kita punya UPTD PPA ya dengan hotline-nya. Lalu ada Kekasih Juara, kendaraan konseling silih asih. Lalu untuk menghindarkan anak-anak kita dari kekerasan pada saat mau sekolah, kita punya program Ngabaso. Untuk menangkal efek negatif dari gawai, kita punya Setangkai. Lalu kita punya juga program tadi ya, stop perkawinan anak juga masih cukup tinggi di Jawa Barat. Kita punya nanti program Stopan Jabar. Stop perkawinan anak Jabar. Dan lain-lain lah. Pokoknya kita ini banyak sekali program inovasi yang kita sudah dan akan melahirkan kembali, dan juga berbagai program-program yang mengacu kepada Kementerian PPPA, misalnya Perempuan Inspiratif Jawa Barat, lalu misalnya Provinsi Layak Anak, misalnya lalu Sekolah Ramah Anak, dan berbagai program lainnya. Ini menarik, tadi ada satu program namanya Kekasih Juara. Kalau nggak salah ini adalah programnya waktu dulu Pak Gubernur ya, semasa menjabat menjadi wali kota. Apakah ini adalah the sequel atau seperti apa? Atau extended version gitu? Ya, ini upgrading scale version. Jadi waktu itu kita buat untuk Kota Bandung, Kekasih Juara Bandung. Biasanya mereka singkatnya KJB, Kekasih Juara Bandung. Nah, sekarang karena program ini ternyata setelah kita evaluasi ini memberikan hasil yang baik ya. Jadi pertama, banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa konseling dari Kekasih Juara ini. Yang kedua, selama pandemi ini meskipun tidak nongkrong secara offline, tetapi kita membuka secara online, dan ini juga tinggi gitu ya, konseling terhadap tim Kekasih Juara. Makanya kemarin kita ditugaskan untuk mengupgrading
naikkan Ya, menjadi kekasih juara 2.0 Jawa Barat. Oh, oke, wow, 2.0 ya. Oke. 2.0 Ini ya. mungkin katanya kan tadi tinggi ya, yang menggunakan ataupun yang datang ke Iya. lokasi juara. Iya. Ini mungkin pemuda-pemuda di Jawa Barat galau atau gimana? Ya, kalau lihat dari hasil kan kami punya UPTD PPA ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya. Nah ini dari 2019 dan 2020 itu kasusnya naiknya signifikan gitu. Ya. Nah, dulu 2019 itu hanya 90-an kasus. Nah, kalau 2020 ini hampir 400 kasus. Wow. Naiknya luar biasa gitu ya. Dan selama masa pandemi ini, karena tadi orang tuh kan di rumah saja, mager Hashtag saja. di rumah saja, mager saja. Mager Kaum saja. rebahan ya. Nah, kaum rebahan. Jadi ini kan banyak sekali kegalauan dan kecemasan Iya, apalagi iya. anak-anak sekolah kita itu kan sebenarnya secara umur mereka itu kan ini waktunya untuk social time. Nah, betul. Tiba-tiba Betul, dikerem betul. gitu Ya, ya. ya. Jadi kan kalau nggak main medsos, kalau nggak ngerjain tugas, dan tadi ternyata banyak sekali kekerasan yang ditemukan pada saat pandemi ini. Jadi sebelum pandemi kita juga catat berapa, Ya. dan setelah pandemi kita catat berapa, itu naiknya Dan signifikan. ternyata meningkat ya. Dan ternyata meningkat. Oke. Itu tuh hanya yang melapor. Ah. Kebayangkan Oke. yang tidak melapor, malah sebetulnya di tahun lalu kita sempat dapat berita ya, Ya. bukan di Jawa Barat sih, tapi ada anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena orang tuanya ngerasa kesel gitu, riweuh ngedampingin Ya. pada saat daring. Nah, ini kan harus menjadi concern dari kita semua. Makanya tadi ada beberapa inovasi yang kami lahirkan juga untuk menjawab kegelisahan anak-anak dan orang tua yang saat pandemi ini harus di rumah saja dan melakukan kegiatan-kegiatan. Oke. Nah, Dok, kita ngobrolin pandemi tadi jadi Ya. keingetan nih, seperti kita tahu bahwa pandemi ini menghantam beberapa sektor, termasuk Iya. sektor ekonomi Betul. nih, Dok nih. Nah, seperti apa sih DP3 AKB? Apakah ada program untuk perempuan di Jawa Barat gitu untuk bisa membantu nih kaum perempuan untuk mendapatkan mungkin sedikit bantuan untuk suaminya gitu? Ya, siap. Jadi waktu itu kita memang ada di 2020 itu Ya. kita memberikan bantuan-bantuan yang memang spesifik perempuan dan anak. Oh, oke. Itu kita salurkan juga melalui DP3 AKB dan Puspaga Balarea. Ya. Juga dalam program Skoper Cinta untuk di era pandemi kemarin kita juga melatih Skoper Cinta yang tingkatan terampil. Nah, jadi Skoper Cinta itu ada dasar, tematik, dan Ya. terampil. Nah, untuk yang terampil ini kita mengajarkan tailoring atau jahit dan e-commerce. Jadi kita membantu perempuan untuk kemarin jahit masker dan sanitarian pad, sama satu lagi e-commerce untuk mengajak ibu-ibu untuk bisa menjual produknya dari rumah. Nanti juga kita kerjasama dengan Basnas dan juga PPPKK Jawa Barat. Ini kita akan memberikan juga stimulan untuk alumni-alumni Skoper Cinta yang ada di 27 kabupaten dan kota untuk tadi membuat produk apa yang kira-kira mereka bisa gitu ya. Dan nanti kita akan salurkan bersama dengan tim Pemprov Jabar yang lainnya seperti Borong Dong. Iya, Borong Dong. Nah, jadi nanti dan yang sudah berjalan itu dengan Gojek, dengan Warga dan Oke, wow, luar biasa. Berarti ini dia yang dinamakan pemerintah hadir untuk kita dalam konteks yaitu tadi dikasih keterampilannya, dikasih jalannya, gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ngobrol-ngobrol tentang stunting sekarang. Seperti apa nih peran DP3 AKB untuk menanggulangi stunting di Jawa Barat? Jadi kalau untuk program penanganan stunting itu memang kita bersama-sama gitu ya. Jadi DP3 AKB termasuk tim atau tim konvergensi pencepatan cegah stunting Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapeda Jawa Barat. Jadi di situ ada Bapeda Jawa Barat, ada Dinas Kesehatan, DP3 AKB, ada DPMD dan dinas-dinas lain karena memang stunting ini memang bukan hanya tanggung jawab dari satu dinas saja atau OPD, tapi ini harus dirembuk bareng-bareng. Nah, DP3 AKB hadir di situ dalam
kapasitas pada saat kan ada 3 pilar stunting, pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Ya. Bagaimana kita menyiapkan ibu-ibunya untuk paham sanitasi itu ada di modul dasar Skoper Cinta. Bagaimana kita siapkan anak-anaknya, nah itu bersama dengan PAUD gitu ya, dan BKKBN di pembinaan keluarga balita. Kalau di kita ada namanya Kalua nanti. Kalua itu Kampung Keluarga Juara. Oh, wow. Kayaknya tim Jabar Pro harus liputan ke sana nih kayaknya. Iya, pokoknya banyak hal yang kita persiapkan, termasuk dari mulai 1000 HPK, kita kerjasama dengan BKKBN, lalu misalnya tadi untuk penyiapan ibu-ibunya juga, kita juga ada kerjasama juga tadi dengan berbagai komunitas dan Oke. Yang menarik juga satu lagi mungkin ya, yang menarik tadi Doksis sempat bilang ada pernikahan dini ya. Ini masih banyak pernikahan dini gitu ya di Jawa Barat. Benar? Ini apa sih faktornya mempengaruhi pernikahan dini begitu banyak di Jawa Barat, Dok? Iya, jadi pernikahan anak ini itu faktor penyebabnya banyak. Tapi pertama memang karena edukasi ya. Tingkat pendidikan yang baru 6, sekian tahun untuk perempuan di Jawa Barat itu juga mempengaruhi tadi bagaimana mereka decide untuk menikah anak gitu ya. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, jadi ini juga menjadi faktor pencetus juga nih untuk perkawinan anak. Nah, sehingga dari 2 faktor itu makanya kita dirikan Skoper Cinta itu untuk memperkuat pendidikan perempuannya secara informal, tapi dengan program ekonomi juga tadi pemberdayaan ekonomi perempuannya kita dorong, lalu juga tadi dengan program bersama dengan nanti program Stopan Jabar, bekerja sama dengan DPM Desa dengan BKKBN, kita juga ingin menurunkan tingkat pernikahan anak ini. Oke, wow, menarik. Nanti mungkin di episode yang akan datang. Nanti di episode yang akan datang ya. Di Bisik di beranda sesi lain kita akan ngebahas tentang Skoper Cinta, terus Stopan Jabar. Masih banyak tentunya yang harus dijelaskan nih untuk wargi Jabar biar lebih tahu, biar lebih tereducate. Setelah tereducate mungkin nanti ada semacam pergerakan gitu. Betul. Jadi wargi Jabar, jadi kita tuh tidak bisa sendirian. Jadi kami butuh bantuan dari semuanya. Karena tadi Kang Yudi kita juga kenal diagram pentahelix ya. Kerjasama dan kolaborasi itu harus dari sektor A, B, C, G, M. Akademisi, dari sektor bisnis, C-nya komunitas, berbagai komunitas, G-nya adalah kita semua ini, government, dan M-nya adalah media. Jadi kalau mengandalkan pemerintah ya hanya satu jari inilah gitu ya. Nah, kita harus semua jari ini bersama-sama untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama permasalahan perempuan dan anak ini harus seragam. Intinya adalah kolaborasi. Inovasi, kolaborasi. Gitu ya. Mari merapat. Doksis, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut lagi, ini wargi Jabar harus kemana nih bisa berkonsultasi atau tanya-tanya tentang program-program DP3AKB nih? Siap ya. Jadi wargi Jabar bisa kontak gitu ya, bisa lihat kegiatan kami di Instagram @dp3akb Jabar. Atau misalnya di dinas yang pengampu pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dan KB seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, dan juga ada beberapa nomor hotline gitu ya. Misalnya hotline Skoper Cinta 0813 700 677. Lalu ada hotline UPTD PPA. Itu juga berapa Panjar? Ada hotline PPA ya? Ada, pokoknya ada hotline. Nanti kita sampaikan di sini ya. Di bawah sini. Jadi ada hotline Skoper Cinta, ada hotline UPTD PPA. Nah, nanti kalau mau bertanya bisa langsung di Instagram kami. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian, wargi Jabar sekalian melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa ke hotline UPTD PPA. Gitu. Baik. Closing statement dari Doksis nih menutup perjumpaan kita di episode pertama Bisik di Beranda. Jadi ini saya pertama atur nuhun pisan jabarprof.go.id dan Diskominfo memfasilitasi kita semua di Bisik di Beranda. Bisik di Beranda ya. Karena tadi bagaimana semua wargi Jabar harus mengenal kami dan berbagai program kami tadi supaya kita juga ingin mewujudkan perempuan dan anak Jawa Barat yang juara.
Satu lagi saya tutup dengan pantun. Oke, siap. Jalan-jalan ke kebun karet. Cakep. Nah, kita akan memberi buah arah. Cakep. DP 3 AKB Jawa Barat siap nggak, Bre? Cakep. Untuk perempuan dan anak Jabar Juara. Oke, terima kasih Dok Sis. Ini obrolan menarik sekali ya, bincang asik banget. Tapi apa daya, durasi juga yang harus memisahkan kita. Aduh. Next kita akan lanjutkan kembali obrolan kita juga. Wargi Jabar, sekian tentunya Jabar Pro Juara bersama dengan DP 3 AKB ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menaati protokol kesehatan 5M ya. Kita ketemu lagi tentunya di Jabar Pro Bersuara atau Juara episode lainnya. Dadah.